Hai guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Adra Sarni dengan NIM 1916061, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal tentang metode numerik. Nah, bukan hanya itu saja, di sini saya juga akan mengimplementasikan salah satu aplikasi dari metode numerik ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih hubungan antara mata kuliah kalkulus dengan mata kuliah metode numerik ini. Begitupun dengan apa hubungan aljabar linear dengan mata kuliah metode numerik ini, dan apa pula hubungan matematika komputasi dengan mata kuliah metode numerik ini. Nah, baik, yang saya bahas pertama itu mengenai hubungan metode numerik dengan kalkulus. Nah, menurut saya dalam numerik itu kan nantinya kita akan membahas mengenai diferensial numerik, integrasi numerik, persamaan diferensial numerik, dan lainnya. Nah, tentunya dalam hal ini kita perlu fondasi atau tiang dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengenai masalah pada materi tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya kita membutuhkan mata kuliah kalkulus sebagai acuan atau rujukan kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena dalam kalkulus itu kita sudah membahas mengenai diferensial, integral, maupun persamaan diferensial. Nah, karena tanpa memahami atau tanpa pengetahuan dari materi di kalkulus, tentunya kita akan sangat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan di metode numerik. Nah, maka dari itu, mata kuliah metode numerik ini merupakan mata kuliah lanjutan dari beberapa mata kuliah dasar seperti mata kuliah kalkulus. Nah, terkait dengan ini, seharusnya lah para mahasiswa itu lebih memahami bahwa untuk bisa melakukan proses formulasi atau pemodelan dan selanjutnya mengenai penyusunan algoritma masalah, diperlukan keterampilan untuk menggunakan tools yang disebut kalkulus. Nah, jadi menguasai kalkulus itu merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin mempelajari tentang metode numerik. Nah, jika kita menggunakan metode numerik tanpa memahami materi dari kalkulus, maka kita akan berada di dunia yang terluka. Nah, yang terpenting, karena jika kita tidak tahu kalkulus, maka kita tidak akan tahu persamaan diferensial. Nah, yang berarti kita mungkin tidak memahami sebagian besar materi di metode numerik, karena sebagian besar analisis numerik adalah pendekatan dari solusi untuk persamaan diferensial. Tetapi kita tidak tahu apa itu persamaan diferensial. Lantas, bagaimana kita bisa menjalankan numerik tanpa tahu fondasi atau tiang dari materi yang akan kita bahas? Nah, untuk itu, mata kuliah kalkulus dengan mata kuliah metode numerik ini sangat berkaitan dan saling berhubungan satu sama lainnya, karena metode numerik tidak bisa dipecahkan permasalahannya jika kita tidak tahu materi dari materi mata kuliah kalkulus. Dan adanya metode numerik ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan menggunakan teorema-teorema atau menggunakan rumus-rumus yang ada di kalkulus. Nah, selanjutnya kaitan antara aljabar linear dengan metode numerik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa metode numerik matematika itu dikembangkan atas teori-teori dasar dalam aljabar. Nah, seperti halnya
terhadap mata kuliah aljabar linear sebagai mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa tentang konsep dasar dan hukum-hukum pada matematika mengenai persamaan, pertidaksamaan, vektor, dan matriks. Nah, dalam mengembangkan ke arah metode numerik, tentunya algoritma dibangun dengan konsep aljabar. Nah, agar mampu digunakan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan di aljabar secara umum. Nah, landasan teori untuk metode numerik ini tidak lain adalah kalkulus dan aljabar linear. Nah, sebut saja beberapa teorema seperti teorema nilai rata-rata, teorema nilai tengah, dan teorema Taylor pada mata kuliah kalkulus digunakan pada pembuktian beberapa metode dalam numerik. Nah, jadi hubungannya itu saling berkaitan satu sama lain. Metode numerik menggunakan mata kuliah kalkulus dan aljabar linear sebagai landasan teori, dan dengan numeriklah permasalahan di kalkulus dan aljabar linear bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya mengenai hubungan mata kuliah matematika komputasi dengan mata kuliah metode numerik. Nah, dalam metode numerik itu, tanpa adanya bantuan matematika komputasi, maka proses perhitungan dalam metode numerik itu akan berlangsung lama dan prosesnya itu akan berulang-ulang. Nah, untuk itu mengapa sangat dibutuhkan matematika komputasi dalam metode numerik? Karena perhitungan matematis yang bisa dilakukan oleh manusia itu sangatlah terbatas dan juga memiliki kecepatan yang sangat kurang. Karena itu, dalam perkembangannya, manusia berusaha dan berhasil menciptakan sebuah program yang bisa melakukan perhitungan matematis dengan cepat. Ini biasa disebut dengan matematika komputasi, yang mana merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang penyelesaian persoalan matematika yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah matematika secara cepat dengan berbantuan komputer. Nah, selanjutnya mengenai mengapa sih metode numerik ini dibutuhkan dalam kajian matematika, apa konsep dan masalah yang melatar belakanginya. Nah, model matematika itu banyak digunakan di berbagai ilmu pengetahuan seperti teknik fisika, mesin, elektro, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan model persamaan matematisnya? Nah, untuk mendapatkan model matematisnya itu dilakukanlah metode analitik. Metode analitik ini merupakan metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar. Nah, hasil dari metode analitik ini adalah sebuah persamaan yang memiliki nilai sejati atau nilai eksak. Namun, model matematik dengan metode analitik ini memiliki syarat batas, yang mana pada kenyataannya persoalan matematis hadir dengan bentuk yang tidak ideal, sehingga menimbulkan suatu kerumitan dalam metode analitik untuk dapat menyelesaikan persoalan matematis tertentu. Nah, misalnya untuk masalah aljabar linear, kita diminta untuk mencari nilai untuk ukuran matriks yang besar. Nah, masalah tersebut kelihatan sederhana, namun dalam kenyataannya sangat sulit diselesaikan secara analitik biasa. Oleh sebab itu, perlu ada sebuah metode lagi untuk mengatasi kesulitan tersebut, yaitu dengan metode numerik. Nah, apa sih itu metode numerik? Nah, metode numerik itu merupakan cara untuk memodelkan suatu sistem secara matematis, di mana persoalan matematis tersebut dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmetika biasa seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, mengapa menggunakan metode numerik? Karena syarat batas yang dimiliki metode analitik, maka tidak semua model matematisnya itu dapat diselesaikan secara analitik. Nah, persoalan yang rumit dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Nah,
metode numerik ini memberikan hasil hampiran di mana hasilnya mendekati solusi sejati, sehingga sering disebut dengan solusi hampiran atau solusi pendekatan. Nah, adapun beberapa alasan mengapa metode numerik ini dibutuhkan. Nah, yang pertama itu karena metode numerik itu merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah matematika secara efektif dan efisien. Nah, dengan bantuan komputer, ia sanggup menangani masalah yang rumit dan melibatkan perhitungan yang luas. Nah, misalnya untuk memecahkan masalah solusi suatu persamaan tak linear, sistem persamaan yang besar, dan permasalahan lainnya termasuk dalam teknik dan sosial. Nah, masalah yang sering sulit atau bahkan tidak mungkin dapat diselesaikan secara analitik dapat diselesaikan dengan metode numerik. Nah, yang kedua, karena di metode numerik itu terdapat berbagai paket program komputer seperti Excel, Maple, MATLAB atau program paket lainnya yang tersedia. Nah, kemudian, yang ketiga, karena dalam metode numerik itu dapat menangani galat atau error suatu nilai hampiran dari masalah yang merupakan bagian dari skala yang besar. Kemudian yang keempat, di sisi lain, metode numerik ini merupakan semacam sarana yang efisien untuk mengenal karakteristik komputer dan mendesain algoritma, diagram alur, dan menulis program komputer sendiri. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai mengapa dalam metode numerik itu membutuhkan aspek atau teknik-teknik komputasional. Nah, kemudian software apa saja yang digunakan dalam memahami metode khusus dalam metode numerik ini. Nah, dalam metode numerik, mengapa membutuhkan teknik-teknik komputasional? Karena metode dan model komputasional itu memberikan kemampuan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain atau merangkai sistem yang tidak bisa kita tangani sendiri. Nah, komputasional itu mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggambar konsep berdasarkan komputer. Nah, adapun software yang dibutuhkan di sini yaitu adalah software MATLAB. Nah, MATLAB ini merupakan merek software yang dikembangkan, merupakan software yang paling efisien untuk perhitungan numerik berbasis matriks. Nah, dengan demikian, jika di dalam perhitungan kita dapat memformulasikan masalah ke dalam format matriks, maka MATLAB merupakan software terbaik untuk penyelesaian numeriknya. Nah, MATLAB yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis pada matriks sering digunakan untuk teknik-teknik komputasi numerik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika elemen, matrik, optimasi, aproksimasi, dan lain-lain. Nah, sehingga MATLAB banyak digunakan pada yang pertama, matematika dan komputasi, yang kedua, pengembangan dan algoritma, yang ketiga, mengenai pemrograman modeling dan simulasi, yang keempat, mengenai analisis data, eksplorasi dan visualisasi, yang kelima, analisis numerik dan statistik, dan yang keenam, mengenai pengembangan aplikasi teknik. Kemudian software selanjutnya itu mengenai Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka-angka. Nah, pengolahan data yang dilakukan itu menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Nah, bentuk lembar kerja di Microsoft Excel ini tuh berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Nah, selanjutnya itu mengenai bagaimana pemahaman tentang galat dalam metode numerik. Sebutkan jenis-jenis
yang berdasarkan sumber dan berdasarkan relativitasnya. Nah, galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Nah, dalam metode numerik, hasil yang diperoleh itu bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi untuk menghampiri nilai sebenarnya. Nah, walaupun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik itu salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat itu sangat mendekati nilai sebenarnya, atau bisa dikatakan itu galatnya mendekati 0. Nah, besar kecilnya galat itu sangat relatif, tergantung berapa besar galat jika dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nah, bagaimana galat bisa timbul? Nah, di sini secara umum ada 3 sumber utama galat. Nah, yang pertama itu galat bawaan atau inherent error. Nah, yaitu galat yang dapat disebabkan oleh kesalahan hasil pengukuran, kesalahan data awal, dan sejenisnya. Nah, yang kedua mengenai galat pemotongan. Nah, galat pemotongan ini adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Nah, banyak metode dalam metode numerik yang penurunan rumusnya itu menggunakan proses iterasi yang jumlahnya tak terhingga, sehingga untuk membatasi proses perhitungan jumlah iterasi itu dibatasi sampai langkah ke n. Nah, hasil perhitungan sampai langkah ke n akan menjadi hasil hampiran, dan nilai perhitungan langkah n ke atas akan menjadi galat pemotongan. Nah, dalam hal ini galat pemotongan menjadi sangat kecil jika nilai n itu diperbesar. Nah, konsekuensinya itu tentu saja jumlah proses perhitungan itu akan semakin banyak. Nah, kemudian yang ketiga mengenai galat pembulatan. Galat pembulatan adalah galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Nah, hampir semua proses perhitungan itu dalam metode numerik menggunakan bilangan real. Nah, penyajian bilangan real yang panjangnya tak terhingga tidak bisa disajikan secara tepat. Misalnya 1/6 akan menghasilkan nilai real 0,6666. Digit 6 pada bilangan tersebut panjangnya tidak terbatas, sehingga untuk melanjutkan proses perhitungan bilangan tersebut dibulatkan menjadi 0,667. Nah, tergantung berapa digit angka yang dibutuhkan. Dalam hal ini, selisih antara 0,666 dan 0,667 disebut galat pembulatan. Nah, dalam implementasinya, ketiga galat tersebut kerap muncul bersamaan, sehingga galat total yang dihasilkan oleh sebuah proses metode numerik itu adalah galat pemotongan, galat pembulatan, dan galat bawaan. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis galat berdasarkan relativitasnya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu mengenai galat mutlak. Galat mutlak itu merupakan harga mutlak dari galat yang terjadi. Kemudian yang kedua itu galat relatif, merupakan persentase penyimpangan yang terjadi terhadap nilai sejati. Misalnya jika P adalah nilai hampiran untuk nilai eksak P, maka galatnya adalah selisih dari nilai hampiran dan nilai eksaknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai beberapa kerangka materi dari metode numerik ini. Jadi di sini ada beberapa sub pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama itu mengenai sistem
persamaan linear. Yang kedua mengenai akar persamaan non-linear. Yang ketiga mengenai interpolasi. Yang keempat mengenai integrasi numerik. Yang kelima mengenai diferensiasi numerik. Dan yang keenam itu mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, keenam masalah ini itu mempunyai metode-metode tersendiri. Jadi di sistem persamaan linear itu mempunyai metode sendiri. Nah, seperti di sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ini terdapat beberapa metode yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai metode Jacobi, yang kedua mengenai metode Navier-Gauss, kemudian yang ketiga itu mengenai metode Gauss-Seidel. Nah, kemudian di akar persamaan non-linear itu ada dua metode, yang mana metode terbuka dan metode tertutup. Nah, jadi di metode tertutup ini terdapat beberapa metode-metode penyelesaian, yang mana metode bisection atau metode bagi dua dan metode regula palsi atau metode posisi palsu. Nah, kemudian di metode terbuka itu terdapat juga beberapa metode penyelesaian, yang mana terdiri dari metode titik tetap, kemudian metode Newton-Raphson, kemudian metode tali busur atau metode sekant. Selanjutnya mengenai interpolasi. Nah, di interpolasi ini terdapat metode interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi Lagrange. Nah, dan di sini kita juga akan membahas mengenai bentuk umum polinomial. Nah, selanjutnya mengenai integrasi numerik. Nah, di integrasi numerik itu terdapat metode jumlah Riemann kanan, kiri, dan tengah, kemudian metode trapezoid, kemudian metode Simpson 1/3, dan kemudian metode Simpson 3/8. Nah, kemudian diferensiasi numerik. Nah, diferensiasi numerik itu adapun metodenya yaitu metode kemiringan tali busur dan kemiringan garis singgung. Mengenai metode dari penyelesaian masalah turunan, mengenai metode beda maju dan mengenai metode beda mundur. Nah, kemudian di persamaan diferensial biasa itu terdapat metode Hahn, metode Runge-Kutta orde 2, kemudian metode Runge-Kutta orde 3, metode Runge-Kutta orde 4. Nah, itulah beberapa pembahasan materi dari metode numerik yang akan saya bahas di video selanjutnya.